Dalam menyambut Hari Yang Fitri, saya akan berbagi resep spesial. Ikutin ya, saya nggak akan sebutkan dulu saya bikin apa. Sekarang bahannya adalah ya, kita siapkan 1 liter air, 1 liter ya. Lalu saya masukkan 2 bungkus agar rasa vanila, 2 bungkus. Oke, ini bahan utamanya ya. Saya selalu menggunakan agar-rasa ya, karena agar-rasa itu teksturnya lembut. Jadi kalaupun mau dibikin kokoh, tetap ada kenyalnya, ada lembutnya. Jadi itulah kelebihan dari agar-rasa. Jadi saya selalu gunakan agar-rasa, nggak pernah pakai merek lain. Nah, lalu setelah itu ini masuk ya. Nah, saya gunakan juga pop ice. Pop ice rasa mangga 3 saset ya. 1, 2, 3 ya, 3 pop ice rasa mangga. Saya tuang semuanya di sini. Oke. Lalu setelah itu saya masukkan lagi 2 saset susu kental manis, mereknya bebas, silahkan gunakan apa aja. Ini yang kurang lebih 80 gram ya, 100 gram nggak masalah. Masukkan semua ke sini. Lalu setelah itu saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini selera. Kalau misalkan ngerasanya ini udah manis jangan. Cuman kalau saya selalu suka tambahkan gula sedikit supaya rasanya lebih berasa gitu ya. Ini 2 sendok makan. Masukkan sini. Lalu setelah itu ini semuanya saya masak sampai mendidih. Tunggu ya. Ini udah mendidih ya, lihat, perhatikan. Kalau sudah mendidih seperti ini, saya tambahkan pewarna kuning muda, bebas ya, mereknya apa aja. Sedikit, kira-kira warnanya sampai kayak bright gitu, sedikit ya, terang gitu. Nah, supaya seger sih. Jadi tergantung mereknya juga. Tuh, kan udah berubah ya, lebih kuning gitu. Nah, setelah itu, nah ini sekarang sebelum saya tuang, saya akan kasih tahu dulu. Saya di sini gunakan loyang dengan tinggi 5 cm, diameter 16 cm ya. Berarti kan ini loyang biasa, loyang bulat biasa. Oke, nggak ada yang spesial yang ini ya. Jadi yang ini saya sisihkan. Nah, ini sekarang saya gunakan loyang tumpeng. Karena loyang ini biasanya memang untuk nasi nih, memang untuk nasi bukan untuk puding ya. Nah, dia biasanya ini bolong, pasti bolong, pasti netes. Nah, sebelum digunakan ya, cuci dulu, lalu keringkan, benar-benar kering. Lalu ini saya selotip. Jadi semua sambungannya saya selotip, terutama di ujungnya sini. Ini saya selotip biasa dari luar. Ini kelihatan di segini, ini transparan gitu. Tapi dia nggak bakalan bisa bocor karena kita udah selotip duluan ya. Nah, sekarang saya mau tuang. Ini saya tuang ke sini. Kita tuang. Jangan sampai penuh. Kira-kira disisain 1 cm dari bibir cetakannya ya. Lalu saya gunakan air. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Nih, lihat. Ini ya, saya masukkan air ke sini. Gelas apa aja boleh. Yang penting ketika dimasukin di sini ujungnya kecelup begitu ya, jadi berdiri gini ya. Nah, ini maksudnya supaya apa? Supaya yang di sini pudingnya cepet beku. Jadi dia kalaupun andai kata masih ada bocor dikit-dikit nggak parah ya. Jadi saya tuang ke sini sekarang. Saya sisain juga sekitar, kalau yang ini saya sisain sekitar 2 cm dari bibir loyangnya ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya sudah siapkan mangga. Saya di sini menggunakan mangga harum manis yang udah saya potong dadu. Saya masukkan ke sini, saya sebar di sini. Ya, jadi mangganya nggak ikut saya masak. Seperti ini. Oke. Dan yang di sini pun juga sama, saya masukkan mangga. Boleh potong lebih kecil-kecil ya. Tuh. Kalau saya lebih senang dipotong daripada di blender karena rasanya lebih greget gitu. Oke. Nah, ini
setelah itu kita tunggu keras sempurna. Coba perhatikan, di sini memang ada sisanya ya, di pancinya ini memang ada sisanya, karena ini nanti kita gunakan untuk yang lain lagi ya. Nih saya tambahin dikit supaya penuh. Oke, jadi yang ditumpeng kita tuang sampai penuh, yang ini juga udah penuh karena ada buah mangganya ya. Kita tunggu semuanya sampai keras sempurna ya. Sekarang yang di loyang sudah keras sempurna, yang ini juga udah keras sempurna tuh yang ditumpeng ya. Ya, tuh. Udah keras sempurna. Sekarang perhatikan cara natanya. Tahu saya bikin apa? Saya mau bikin puding tumpeng. Nah, ini sekarang banyak sekali pertanyaan cara membuat packaging yang aman bikin puding. Sekalian itulah dia kenapa saya bikin puding tumpeng, supaya tahu sekalian caranya gimana. Nah, lihat ya. Kita gunakan Mika tart ya. Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam warnanya, bener kan? Nah, semua sama, bentuknya pasti begini, ada bibirnya gini, 1 cm biasanya. Nah, yang salah adalah alasnya ditaruh di dalam. Itu salah ya. Yang benar adalah alas apapun, ada yang warna silver ya kan, ada yang dari plastik, coklat, apa aja silahkan. Itu taruhnya di bawah gini. Di bawah gini. Ini kita kasih double tip. Jadi kita selotip double tip, tempel di sini. Ya, jadi alasnya itu bukan di dalam tapi di luarnya. Oke, nah anggaplah udah di double tip ya, karena saya hanya untuk makan sendiri, jadi nggak dikirim-kirim. Jadi kalau dikirim-kirim lebih aman seperti itu ya, karena dia dipegangnya kokoh. Oke, sekarang perhatikan loyang, yang puding yang di loyang ini, yang di loyang bulat saya keluarkan. Nih kalau cara nih lagi nih, sering banget nanya caranya gimana sih ngeluarin puding nih. Caranya adalah nih rapet nih. Kalaupun saya giniin ya keluar ya kan. Caranya adalah diturunin satu sisi, diberdiriin loyangnya. Nah tuh kelihatan ada selah di situ, kurang lebih turun ya 1 mili. Itu biarkan anginnya masuk, nggak usah diputer, nggak apa-apa. Yang penting atasnya udah turun ini tetap tegak lurus seperti ini. Lalu yang ini yang diberdiriin. Jadi bukan ini yang ditengkurepin, tapi alasnya yang diberdiriin. Sekarang alasnya saya berdiriin, lalu dibalik cepat. Nah dia akan gampang keluarnya tuh. Yang penting ada udara masuk. Nah oke, jadi gampang kan ngeluarinya. Nah sekarang setelah itu ya, gimana caranya nyusun supaya puding tumpengnya aman di jalan, nggak jatuh. Nah nih sekarang nih, ini saya nggak naruh tengah, ini saya mundurin ke belakang ya. Memang saya mundurin ke belakang nih. Sekarang perhatikan, saya mau lepas yang ini nih. Yang ini juga susah nih ngelepasnya. Saya pakai bantuan pisau yang tumpul, boleh pakai ujung garpu, ujung pangkal garpu ya. Nih kayak gini. Sekarang nih kita balik, nah ke sini tuh, lihat sekarang perhatikan ya, lihat saya pegang ya, nih tuh jalan, bener nggak jalan tuh. Nah yang salah adalah disambung dengan tusuk gigi. Oke, tusuk sate, tusuk gigi nggak bisa ya buat begini ya. Ini yang bener adalah nyambungnya dengan apa? Sedotan. Nah sedotan biasa tuh kayak gini. Kenapa? Jadi kalau pakai tusuk gigi atau pakai tusuk sate, ketika misalkan di penghantaran di jalan nih, dia kayak kesenggol jedak gitu kan, dia malah kayak pisau, keiris gitu. Jadi malah bisa patah ya. Tapi kalau pakai sedotan nggak bakalan ya, karena dia bulat sisinya. Jadi dia nggak bisa motong. Biarpun loh kan tusuk gigi juga bulat, tapi kan kecil ya kan. Kalau ini kan gede, jadi nggak bakalan rusak. Nah sekarang ininya akan saya dorong ke sini, ke tengah ya, ke tengah. Seperti ini misalkan, ini yang coklat-coklat nih mangganya dia mateng ya, tapi nggak apa-apa tuh gini kan. Lalu setelah itu kita gunakan nih sedotannya, kita potong, kita ukur dulu tingginya seberapa, kira-kira segini. Oke, lalu setelah itu kita tusuk ya, kita tusuk nih, saya balik supaya kelihatan nih ya, kita tusuk di mana yang kita mau. Ini sambungan tumpengnya saya taruh belakang, ini depan ya, ini depan nih. Sekarang saya tusuk begini tuh, nih kalau kelihatan potong aja. Lo kan kelihatan ya, nanti ditutupin pakai apa kan bisa ya. Nah ini lebih masuk akal juga kalau misalkan ada pembelinya yang lihat, loh kok ada sedotan, daripada kelihatan ada tusuk gigi ya kan. Nah ini gini, ini aman ini tuh, ini aman banget tuh ya. Jadi caranya nyambung adalah dengan sedotan, jangan pakai tusuk gigi ya. Nanti tinggal ditutup pakai hiasan apa aja. Nah sekarang perhatikan, tadi saya sudah punya, saya bilang di panci itu ada sisanya ya kan. Sisanya yang tadi pasti sudah mengeras, bener, yang di panci. Ketika ini keras otomatis yang di panci juga keras. Ini kita didihkan ulang.
tinggal diremes pakai tangan kasar, terus tambahin air 2 sendok makan, lalu kita aduk terus sampai dia lumer lagi ya. Nah, ini hasilnya udah lumer lagi. Sekarang kita tuang ke sini. Tipis aja dulu. Ntar ini kan udah kental nih, jangan dipakai. Saya lumerin dulu ya, bentar ya. Nah, ini udah saya panaskan, mendidih lagi ya. Tuh udah beruap tuh. Nah, ini sekarang saya tuang di sini. Pelan-pelan aja. Nanti plastiknya nggak lumer ya? Nggak, karena tipis. Makanya jangan tebel-tebel. Dan saya tuh lihat nuangnya tuh. Pakai sendok, nggak langsung diguyur ya. Seperti ini. Tuh. Tuang terus sampai kurang lebih tingginya di bibir mikanya. Biasanya sih mika kayak gini setengah senti cukup ya. Nih, seperti ini. Nah, ini udah setengah senti nih. Udah cukup. Saya putar dulu ke depan. Nih, lihat. Misalkan dan nanya, lo kok ada busanya? Nanti kan ketutup hiasan ya. Jadi nih tuh seperti ini. Nah, ini tinggal kita tunggu keras sempurna. Sambil ini nunggu keras ya, saya mau motong buah. Lihat buahnya. Buah-buahannya saya siapkan, sebetulnya buahnya bebas, mau apa aja, mau kiwi, mau anggur, mau apa silahkan. Tapi saya pakai stroberi sama jeruk santang ya. Lihat, perhatikan, banyak banget yang cara dekor sederhana aja ya. Itu pakai ini nih, tuh nih pisau kayak gini. Biasanya ujungnya ada yang cuman gini doang, warna orange biasanya ya. Pakai yang gini pokoknya, segitiga gitu ya. Ini kita tinggal potong. Potongnya terserah mau seperti apa, misalkan begini. Tuh, intinya adalah kita potong supaya potongannya keterlepas antara atas dan bawah. Jadi kita harus nyodoknya harus lebih dari setengah buahnya. Nah, tuh. Lihat. Tada. Jadi tuh. Ya, kalau kita ragu-ragu malah nggak kepotong rapi. Jadi memang kita harus benar-benar nyodoknya itu di dalam. Ini kan yang miring nih, ini miring nih. Sekarang misalkan yang tengah ya, yang tengah nih. Saya nyodoknya tuh, lihat. Benar-benar harus ke tengah. Harus berani ya. Tuh. Tuh. Kalau nggak berani nggak putus dia. Tuh. Nah, kan jadi ya gampang. Jadi cukup bekal satu pisau ini kita bisa motong macam-macam. Nah, sekarang kalau jeruk misalkan nih. Kalau jeruk santang begini jangan motong di tengah, remuk ya. Jadi di atas. Saya motongnya di atas dan tunduk ke bawah seperti ini. Tuh. Tunduk ke bawah ya. Jadi saya gini, bukan gini tapi gini. Tuh. Nah, lepas tuh jeruknya. Kelupas ya. Nah, seperti ini. Ini bisa diambil dikit. Kalau jeruk kan karena memang dia berserat, jadi dia nggak bisa putus. Oke, saya siapin dulu buah-buahnya ya. Nanti saya balik lagi. Nih lihat ya. Nih, saya udah potong-potong stroberi. Nih lihat nih. Yang ini saya potong kipas kayak gini, cuma dipotong biasa, terus dibikin kipas tuh, kayak kipas kayak gini. Lalu saya tutup di sini di bekas ininya, bekas. Bentar, saya nak ngeliatnya begini soalnya. Oke, di bekas ininya sedotannya nanti ya, tuh seperti ini. Lalu setelah itu saya punya daun jeruk sini, memang ada bawaannya jeruk. Kalau nggak punya daun gini bisa pakai daun jeruk yang buat masak, dipotong atasnya, diambil bagian atasnya ya. Terus seperti ini kita tutupin aja. Sebetulnya ini terserah aja. Nah, ini tuh saya punya jeruk di sini. Oke, jeruk di sini. Nah, lihat nih, kalau seperti ini caranya adalah kita lem sedikit. Jadi ini saya sudah siapkan ya agar rasa. Ya, saya pakai hanya sekitar 3 gram aja ya, agar rasa 3 gram dan air 150 ml. Saya kasih gula 1 sendok makan, masak jadi seperti ini ya. Nah, ini bisa pakai buat lem. Sebetulnya ngelem mah nggak harus pakai tabung suntik, pakai sendok juga bisa. Cuman kalau saya lebih senang pakai tabung suntik karena dia lebih rapi ya. Nah, lihat tuh agar-agarnya masih panas ya. Ini kita taruh di sini sebentar, lalu kita tahan aja sebentar. Jadi dia akan udah lengket nih. Sebaliknya yang ini juga bisa untuk jadi bikin buahnya lebih mengkilap tuh. Kalau saya lebih senang pakai ini karena bisa kira-kira. Kalau pakai sendok dia biasanya lebih banyak kepakainya, jadi kayak kebuang-buang gitulah. Ini memang luber gini ya. Ini kalau nggak mau kelihatan nggak enak dilihat bisa diratain sedikit. Pakai sendok, pakai apa ya tuh. Jadi hilang. Tuh seperti ini. Ya. Nah, ini semuanya sekarang kita dekor ya, nih tata gini. Karena saya dekornya lebih enak ke sini ya, saya balik dulu ya, nanti saya putar lagi ya.
Nih ya, nih dilem ya, tuh. Biarpun gede gini bisa dilem lengket ya. Jangan takut ya. Nah, tuh lihat, selain ngelem, efek ini akan membuat pudingnya juga jadi berkilau. Tuh, seperti ini ya. Cantik ya, gampang ya. Lihat tuh. Nih. Gak lepas ya kan, aman sekali, tinggal dihantar. Nah, kalau mungkin yang tanya packagingnya terus gimana, nutupnya gimana, bisa juga pakai plastik parcel ditutup gitu, karena kalau tutup bawaannya ini memang nggak muat karena ini kan tinggi, tutupnya sedangkan cuma segini, jadi dipakai parcel gitu. Yang penting bawahnya sudah ada tripleknya ya kan, gampang banget tuh. Nih, tumpeng ya, nasi tumpeng aja, nasi kuning itu sangat khas sekali, identik dengan kayak ucapan syukur hari-hari besar seperti itu. Dan ini saya bawakan untuk puding. Nih, warnanya sudah mewakili warna tumpeng ya kan, bisa dihidangkan sebagai sajian ketika kita merayakan hari Idul Fitri, bisa juga diberikan kepada relasi, sahabat, semuanya ya. Oke, silahkan dicoba. Oke, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.